pikirkan akibatnya. Pikirkan. Kalau baik kerjakan, kalau baik teruskan, kalau tidak baik hentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani hukma wa imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul adzim. Al-ayat surah At-Taubah ayat yang ke-20. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita yang berhadir ini adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan manusia pilihan Allah, Bapak Ibu sekalian? Sedemikian banyak kita yang bermukim di sekitaran Masjid Al-Ikhlas ini. Sedemikian rapat rumah-rumah yang ada di tempat kita ini. Banyak manusia yang tinggal di tempat kita ini, baik yang hidup maupun yang sudah. Kalau yang berisiko atau kalau yang dulu, itu banyak tinggal. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipilih oleh Allah, kita harus berusaha mempertahankan keimanan kita tersebut. Karena kadang-kadang ada kita lihat saudara kita minggu petang dagangannya semua yang subuh, sudah tinggal seminggu. Ada lagi yang kita lihat bulan petang tiba yang sebulan 60 balik. Ini belum istiqomah iman dan jiwanya. Makanya insya Allah Allah telah tanamkan keimanan, keistiqomahan dalam hati kita. Mari kita jaga, kita pertahankan baik-baik. Akhirnya pun nanti ketika Allah memanggil kita, ketika Allah menjemput kita, berpisah ruh dengan jasad kita, insya Allah kita meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan meninggal waktu dalam keadaan istiqomah Bapak Ibu. Amin. Meninggal awal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan rukuk, meninggal dalam keadaan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal tu? Si anu. Mana meninggal? Lintang meninggal lintang dalam ni. Atau di DS tu ini misal. Tapi kadang-kadang di DS lah hasilnya apa ada. Cuma kau mohon maaf, saya tidak termasuk. Saya juga tinggal di DS besok Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita lihat firman Allah dalam surah At-Taubah tadi, Allah ingatkan, allazina amanu. Adapun orang-orang yang beriman itu kata Allah, wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dengan diri dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, maka Allah akan angkat, akan tinggikan derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tanpa terasa tinggal 2 hari lagi kita akan meninggalkan 1444 Hijriah. Tanggal hari Senin besok itu sudah masuk kita tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Artinya kalau itu yang kita jadikan standar kita untuk introspeksi diri, muhasabah diri, ini harus benar-benar kita tekankan dalam diri kita. Kita sadarkan dalam diri kita, ya Allah, setahun sudah bertambah umurku ya Allah, setahun sudah bertambah usiaku ya Allah. Apa yang sudah saya lakukan untuk kebaikan di jalan Engkau? Dan apa pula bentuk kesalahan, kemaksiatan, dosa yang sudah banyak terlanjur saya berbuat? Menghitung diri, muhasabah. Makanya Khalifah Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum Allah nanti yang akan menghitungnya, menghisabnya. Sebab kalau Allah yang sudah menghitungnya nanti Bapak Ibu, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tersisa kalau Allah sudah menghisab amal ibadah kita. Tidak bisa kita bersembunyi Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa. Makanya dari itu harus senantiasa kita perhatikan, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, jangan pernah kita abaikan. Di sisi lain, sekecil apapun salah, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan, jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita abaikan. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya sesungguhnya untuk muhasabah itu bukan di akhir tahun. Sebisa mungkin setiap bulan, sebisa mungkin setiap minggu, sebisa mungkin setiap hari. Tapi yang lebih hendaknya awak untuk mengevaluasi muhasabah diri itu Bapak Ibu dalam 1 hari 1 malam. Ini sama dengan utang, utang sekete awak masih ringan awak membayi. Bertambah utang, bertambah boret membayi. Bertambah utang besok pun tolong suruh awak kedua. Dulu kalau ini terbalik Pak, awak nak mau utang soalnya kesubuhan yang punya utang. Iya. Si A bukan ke awak. Lah beberapa bulan, lah bertahun-tahun, lah bertambah-tambah dari 1 juta ke
hati-hati. Kalau bisa dalam kehidupan ini, kalau tidak bisa kita menahan diri, usahakan. Kalau bisa bagus. Artinya apa? Kalau bisa kita untuk tidak berhutang, bagus. Tapi kalau terpaksa, jangan. Ya Pak ya? Makanya hati-hati. Karena mohon maaf, kebiasaan kita karena didorong oleh bisikan setan, orang banyak yang rajin membuat hutang, tapi malas membayar. Saya ulangi lagi, kadang-kadang yang mengganggu karena udah pakai awal ya. Banyak orang yang rajin membuat hutang, berhutang, tapi banyak yang malas membayar. Tiba kamu hutang, elok ingatannya Pak. Tiba kamu hutang, pelumpuhnya dengan. Ini yang hati-hati. Makanya mohon maaf, ayat yang termasuk panjang dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang hutang piutang. Bapak Ibu sekalian berbahagia. 1 Muharram merupakan tonggak perjuangan kemenangan umat Islam di masa Rasulullah SAW. Makanya dari itu, sebelum hijrah Rasulullah berlangsung, banyak cobaan, tantangan, hambatan, pengorbanan yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Bahasa orang sekarang diintimidasi, dizalimi, disakiti. Bagi mereka yang masih memegang teguh syariat agama Allah, syariat Nabi Muhammad, mereka akan berani. Makanya kadang-kadang sudah datang sahabat kepada Rasul, ya Rasul, rasanya tidak sanggup kita tinggal di Mekah ini lagi ya Rasul. Doa aman di Mekah boleh. Apa kata Rasul? Sebelum Allah yang memerintahkan saya, kita untuk pindah, untuk hijrah, kita harus masih tetap bertahan di sini. Jadi hijrahnya Nabi itu bukan sembarang hijrah Bapak Ibu. Hijrahnya Nabi itu atas perintah Allah. Makanya kita sebagai umat Muhammad, sebagai generasi Islam, mari senantiasa kita jadikan tonggak hijrah itu sebagai upaya untuk bangkit diri. Bangkit kita kembali. Artinya apa? Selama ini kita asik dalam kelalaian, asik dalam kemaksiatan, tidak peduli dengan ibadah, silaturahim kita antar sesama rusak. Kita perbaiki, kita bolong kembali. Ini adalah bagian daripada hijrah. Bagian daripada hijrah. Mana kelemahan-kelemahan, kesalahan kita selama ini kita perbaiki. Makanya Rasulullah ingatkan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah ingatkan kepada kita. Insya Allah kita bisa mengamalkan apa yang diperingatkan Rasulullah ini. Apa kata Rasul? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sempurnanya seorang muslim itu memakai dia kata awalnya al-muslim. Sebab kalau hanya terbatas untuk mengatakan seorang Islam saja, seorang muslim saja, cukup dengan mengatakan muslim. Tapi Rasulullah menggunakan redaksinya al-muslim. Al ini adalah al-kamaliyah. Al untuk menyempurnakan, al untuk lebih baik penyebutannya. Jadi maknanya al-muslim, sempurnanya seorang Islam itu adalah ketika orang lain selamat daripada lisannya. Lisan itu perkataan, pembicara. Yang kedua, wayadihi, tangannya. Tangan itu perkataan, perbuatan, apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah dua ini saja Bapak Ibu, selesai di awal
ibadah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Quran, infak sedekahnya rajin, kurban yang baru kemarin juga ikut rajin. Mencito kedua, iya bukan hanya untuk ibu-ibu, kami bapak-bapak banyak juga yang terjebak dalam cerita kedua. Iya Bu, di sana ibu. Makanya hati-hati. Ada orang yang mungkin ibadahnya rajin, pergi majelis taklim rajin, sosial ibadahnya rajin, membantu pakai miskin anak yatim rajin, melawan laki rajin juga. Kadang-kadang banyak orang bahas ini ibu-ibu berapa. Jangan salah Pak ya. Begitu pertama dulu menikah, honeymoon bulan madu, datang saya laki. Jangankan bebek nyamuk melintir suami ketek tangan abang udah deh cukup Bang. Aku minyak, aku suap. Kini jangankan nyamuk suami, seposan menggigit. Lalu seposan apa itu? Laki kan bolong atau kalau mano atau mana, jadi seposan orang beroke. Tidak mungkinlah orang beroke seposan. Makanya ibu sekalian, hati-hati kita semuanya. Kalau kita ingin sempurna Islam kita, yang pertama kita jaga adalah selamatkan orang lain dari lisan perkataan kita. Hilangkan fitnah, ghibah, berbenci. Kadang-kadang awak payah membedakan antara ghibah dengan fitnah. Padahal kedua-duanya sama-sama berdoa. Yang itu tadi malam lagi dia pulang. Aku tahu kan? Tahu dah boleh anak itu tadi. Walaupun itu ada sisi kebenarannya, itu namanya ghibah Bapak Ibu sekalian. Apa nama cerita-cerita kedua? Orang-orang situ itu kenyataan itu sobi. Di situ kita banyak berlindung dengan kata-kata kita untuk membela diri. Padahal Rasulullah katakan, barang siapa yang suka yang bisa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan tutup serapat-rapatnya aibnya sampai akhirat. Lalu artinya barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah bukakan selebar-lebarnya aibnya nanti di akhirat. Maksudnya jangan terwajui orang besok jangan heran ditengokkan tayangan TV, layar, rapor rawak, itu asal dosa itu ya, semuanya terpampang di situ. Makanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah mari kita hitung, kita hisab, kita evaluasi diri. Jaga. Apakah lagi menjaga lisan untuk berbicara hal yang baik-baik, tanda keimanan seseorang. Tanda keimanan seseorang. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa menjaga tangan dan perbuatan kita. Lah berapa kali awak melakukan kesalahan dengan perbuatan awak? Kalau awak bertetangga bego berdokek maupun ladang rumah sawah, pernah tak kita selama ini mengusik tanaman-tanaman tetangga kita? Ini tak perlu kali tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian. Pernah tak awak ahli-ahli menuka-nuka memindahkan hancur tanah? Karena hati-hati Bapak Ibu sekalian, bisa jadi orang yang rajin ibadahnya kepada Allah, tapi tidak bisa jadi dia masih suka menzalimi orang lain. Di sawah, bego di ladang, bego awalnya pematang itu ada 1,5 meter lebarnya Pak, pematang sawah. Deknya banyak tadi bongku pakai cangkul, tinggal sejongka pematang. Kami terbayang waktu kami di sawah-sawah itu seperti itu. Bisa Honda lewat di atas pematang itu pada awalnya. Sekarang jangankan Honda yang lewat, untuk kita jalan kaki saja susah. Itu karena apa? Perbuatan-perbuatan kita yang ingin baik
ingin banyak, rakus dan segala macam. Kadang-kadang bukan dengan orang lain, Pak, dengan saudara, dengan kakak kandung, adik kandung bisa kita berseteru gara-gara itu. Iya, Pak. Bercongkak gara-gara tanah. Kadang-kadang sampai ke pengadilan bersidang, ditanya oleh hakim. Ini kalau saya lihat dari data kalian ini sama ayahnya ibunya. Ini bersaudara berarti ya? Iya, Pak. Copek abang pun jawab. Ini lebih copek gitu. Jadi kalau kalian bersaudara, mengapa bisa berselisih, bersengketa masalah tanah ini? Kok abang? Kok ada kok, Pak? Ikut sadonya gara-gara rajab. Gara-gara rajab. Rajab, ini urusan keluarga, kok sampai pula kepada rajab. Panggil rajab itu, kata Pak Hakim. Hati kok menggigit abang. Saya jawab, San. Bukan, Pak, bukan rajab nama orang, tapi batas tanah. Ajok, San, Pak. Ajok, bapak bahasanya ini menjadi rajab. Jadi mohon maaf kalau apa-apa ibu-ibu terutama kalau kan yang Indonesia bahasa awaknya. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Makanya dari itu insya Allah yang pertama disampaikan Rasulullah adalah kalau engkau ingin sempurna Islamnya, maka dua ini mesti terjaga. Hijrah kita Bapak Ibu sekalian. Jaga lisan kita, perkataan kita. Makanya Rasulullah katakan, jika engkau ingin mengatakan, ingin melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Pikirkan. Kalau baik, kerjakan. Kalau baik, teruskan. Kalau tidak baik, hentikan. Ini kadang-kadang awak datang langsung berpikir, ya Allah. Kadang-kadang awak kalau sakit hati, doang lah berkutai-kutai, doang lah bertuyak-tuyak, doang baru menyesal. Apa dia sampai hati tadi? Itulah sebenarnya yang kebaikan itu Bapak Ibu sekalian. Di saat kita mengutai-kutai bertuyak emosi yang tinggi, kita di bawah iringan setan sebetulnya. Makanya kadang-kadang pondok bertuah, motor sudah emosi. Sebetulnya merenungkan diri itu, doa awak tadi itu setan tadi itu. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua dari tangan dan perbuatan. Kalau banyak saudara langsung dosa awak ke Assalamualaikum. Banyak kita menzalimi orang lain selama ini. Jangan malu, jangan gengsi untuk minta maaf, untuk minta ridho. Sebab tidak ada kehinaan sedikit pun orang yang minta maaf dibandingkan orang yang memberi maaf. Jangan ditahan gengsi ego. Kadang-kadang aja dia salah berdosa, tidak mau minta maaf tu. Aku belum minta maaf ini, tuwo pun ini oleh. Nah ini kadang-kadang terjadi dalam masyarakat kita. Nah kembali Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hijrah Rasulullah tersebut, insya Allah karena ini diwahyukan oleh Allah. Apa yang dilakukan Rasulullah senantiasa mendapatkan pertolongan bimbingan Allah Subhanahu. Bagaimana Allah yang telah menentukan strategi rencana yang sangat bagus. Coba tengok Bapak Ibu sekalian. Ketika awal-awal hijrah, itu beberapa sahabat dan keluarganya telah mendahului meninggalkan Mekah menuju Madinah. Bahkan setahun sebelum hijrah sesungguhnya Rasulullah dan sahabat itu sudah banyak yang beransur meninggalkan Mekah. Ini adalah bentuk siasat dan strategi. Kenapa? Sebab kalau sekaligus berbondong-bondong, berduyun-duyun meninggalkan Mekah, itu pasti ketahuan oleh kafir Quraisy dan Yahudi. Pasti. Makanya dari itu bulan ini pergi 2 keluarga, bulan besok pergi 2 keluarga, 2 bulan yang lalu lah berangkat 3 keluarga. Maka dengan sendirinya kota Mekah yang beransur-ansur ketika itu sudah mulai sepi. Baru pada akhirnya yang terakhirlah Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah. Untuk menyelamatkan diri Bapak Ibu sekalian, tengoklah pemimpin-pemimpin ini
Kalau tipu beko untuk menyelamatkan diri ini yang pertama dulu. Tapi Rasulullah berani dia mengatakan, biarlah kalian berangkat dulu, saya yang terakhir untuk meninggalkan Mekah. Makanya prinsip-prinsip kepemimpinan Rasul itu sangat-sangat bagus kita terapkan, sangat baik untuk kita amalkan. Jika datang masanya lapar, biar saya orang yang pertama kali merasakan lapar itu, kata Rasulullah. Lihat Bapak Ibu, kalau Rasulullah prinsipnya tiba masuknya lapar, kelaparan, biar Rasul yang merasakan pertama kali. Tapi jika datang masanya kenyang, biar saya orang terakhir yang merasakan kenyang. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Makanya Rasulullah hijrah terakhir kali. Itu pun karena perintah Allah. Turun Jibril kepada Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, aku diperintahkan Allah mendatangi engkau, bahwa engkau harus segera meninggalkan kota Mekah. Baru Rasulullah dapat jawaban yang pasti. Inilah yang saya tunggu-tunggu. Setelah mendengarkan berita tersebut, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq. Rupanya Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu sekalian, melihat orang-orang masyarakat Mekah ketika itu sudah beransur-ansur meninggalkan Mekah, terlintas dalam pikirannya, kapanlah masanya Rasulullah mengajak saya untuk ikut berhijrah. Sudah ada dalam benak pikiran Abu Bakar beberapa waktu sebelum berangkat itu. Insya Allah datang Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Abu Bakar, saya diperintahkan Allah untuk hijrah segera dari Mekah ke Madinah. Apakah engkau ingin turut bersama? Ulun dijawab Abu Bakar menangi meleleh meniti air mata. Belum lagi dijawab Abu Bakar, dia menangis lebih dulu. Baik Abu Bakar, apakah engkau takut tidak mau saya bawa? Bukan ya Rasulullah, justru undangan, himbauan, informasi seperti ini yang saya harapkan dari kemarin-kemarin ya Rasul. Bahasa awalnya sejak potang ke nanti lagi kau boleh. Datang Rasulullah ke rumah Abu Bakar untuk mengatakan kesediaan Abu Bakar untuk hijrah. Mengapa tidak akan meleleh menetes air mata Abu Bakar? Tambah lagi, Abu Bakar. Tambah lagi Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta pilihan. Itu tanda terasu goraknya Bapak Ibu sekalian. Makanya apalagi goraknya Ibu Bakar, imannya Abu Bakar. Bayangkan, ditimbang iman Abu Bakar itu seujung jari. Ditimbang iman Abu Bakar itu, kalau bisa di awal menyaingi seluruh iman kita yang ada di dunia. Kadang-kadang sosok tidak mungkin. Iman seorang Abu Bakar ditimbang masih berat iman Abu Bakar dibandingkan iman kita seluruh penduduk dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar itu dipilih sebagai khalifah pertama. Nah, Abu Bakar sudah siap. Makanya insya Allah dalam hijrah ini juga catatan bagi kita, kerjasama yang baik, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Abu Bakar jelas siap untuk mendampingi Rasulullah kemana saja dalam suka dan duka. Kemudian Umar bin Khattab, apalagi rojulnya sekali. Umar bin Khattab tidak kalah hebatnya perjuangan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Karena Umar bin Khattab ini orang yang tegas, orang yang keras, orang yang pemberani. Jangankan sesama manusia, setan pun kadang-kadang takut jumpa dengan Umar bin Khattab. Setan takut bersungguh dengan Umar. Di mana setan lalu lewat, di mana Umar lewat, setan mencari jalan yang lain untuk menghindari berjumpa dengan Umar. Misalnya awak kadang saja bertekuan teko, Umar lewat dari jalan aspal, bagi ombak petakut itu. Setan memilih jalan dari sebelah sini. Takut bersungguh setan dengan Umar. Beda dengan awak. Awak di mana awak lalu di situ tuh ini setan.
silakan halangi saya Umar dan sahabat untuk hijrah. Mendongeng itu siapapun enggak akan gentar Bapak Ibu sekalian. Siapapun akan takut. Pilihannya yang berkorek keduanya. Yang pertama, siapa yang mau istrinya menjadi janda. Tentu kalau dia akan ditanyakan ke awal pikir panjang Pak ya Pak. Yang kedua, siapa yang mau istri anaknya menjadi yatim? Silakan halangi kami. Siut. Takut orang-orang kafir Quraisy yang begini kita. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Wih, itu Umar lah menyambut itu lah mengecek itu, jangan dihalangi Umar, jangan dihalangi sahabat. Jadi jandung ini awak pekok, jadi yatim anak pekok. Lihat tak lihat? Tadi yang ketiga Utsman bin Affan, bagaimana perjuangannya, bagaimana peranannya, bantuannya? Ya Rasul, berapa kebutuhan keperluan untuk hijrah ini ya Rasul? Biar saya yang menanggung biayanya ya Rasulullah. Bapak banyak produk kebutuhan awak, awak untuk hijrah, biar saya yang menanggungnya ya Rasul. Tidak ada yang berdiam diri Bapak Ibu sekalian. Ali bin Abi Thalib apatah lagi, nyawa taruhannya. Kenapa nyawa? Karena orang kafir Quraisy sudah bersepakat menangkap Muhammad hidup atau mati. Sementara siang harinya Rasulullah sudah dapat kabar dari Jibril, engkau harus berangkat malam ini ke Madinah untuk hijrah. Maka dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sesungguhnya dari sekian banyak khulafa Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada engkau ya Ali, yang paling dekat nasabnya dengan aku adalah engkau. Jadi kalau kau bapak ayo, tuan ke awal lanjut. Projo-projo yang berisiko tinggi, tipu dulu apa? Termasuk mendapatkan keberkahan, nikmat yang besar, menengok dengan roket dulu. Ini waktu balik banyak awak cenderung kanan jauh. Makanya bersama dengan lagu Minang nasib terani cenderung. Batangnya di awak, buahnya di jurang. Banyak model itu dalam kampung awak ini Pak. Cek kok juga bang ini kok. Iya. Lalu dia melamar Pak Siko, melamar Siko dan itu mama apa mana dulu yang ada aku. Deh mama bayar Pak. Omong nolong lain deh. Omong menolong itu di tempat lain Pak Siko ada. Nah kembali Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan Rasulullah kepada Ali? Karena engkau lebih dekat nasabnya hubungannya dengan saya, karena ayah Ali kakak beradik dengan ayahnya Muhammad. Ayah Ali itu Abu Thalib, ayah Muhammad namanya Abdullah dan Abu Thalib adalah bersaudara. Maka disuruhlah Ali menggantikan tempat tidur yang biasa dijadikan Rasulullah tempat tidurnya. Hei Ali, tempati tempat tidur saya, gantikan tempat tidur saya, dan engkau bisa pakai ada selimut saya yang warna hijau dari Yaman. Tidur Ali. Maka Rasulullah ketika berada dalam rumah sudah dikepung, insya Allah dengan syariatnya menebarkan beberapa genggam debu di atas kepala mereka. Mereka semuanya tertidur lelap. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum. Kami jadikan di depan mereka dinding penghalang kata Allah. Menampak. Di belakang mereka ada penghalang sehingga menutupi mata mereka dan mereka tidak bisa melihat. Turun Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ali yang menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad. Ini bentuk kerjasama saling bahu-membahu dalam perjalanan hijrah. Makanya Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu perjuangan pengorbanan yang begitu berat dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, akhirnya menempuh perjalanan yang
Makkah Madinah itu Bapak Ibu sekalian 5 jam 6 jam perjalanan bis biasa. Ya Pak Haji, kemarin naik kereta api, bis masih 5 jam 6 jam Pak Haji ya. Makkah Madinah berapa? 7. Malah sampai 7 jam. Karena diperkirakan hampir 500 kilo. Apalagi memang kalau bis di sana kan standar kecepatannya, tidak ada yang membuat beriringan banyak. Rasulullah menempuhnya ketika itu bukan dengan bis, bukan dengan kereta api, apalagi pesawat. Rasulullah dan sahabat jalan kaki dan pakai onta. Itu berbulan-bulan naik untonya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau unta oleh sehat. Kalau pada asam urat itu untonya lama jadi. Ya? Kalau oleh sehat untonya, kalau pada asam urat, kolesterol tinggi lama jadi. Makanya Bapak Ibu sekalian perjuangan. Makanya ditunggu dinanti oleh masyarakat Madinah. Yang seyogianya perjalanan misalnya Mekah Madinah itu hanya ditempuh beberapa minggu. Akhirnya karena Rasulullah mengambil siasat jalan lain yang diambilnya, bukan jalan biasa yang dilakukan, bukan jalan biasa yang dilewati. Ini juga bentuk strategi. Kalau jalan biasa yang dilalui Nabi Muhammad pasti kata tangkok. Sudah itu lari boya oleh kafir Quraisy Yahudi. Bayangkan hadiahnya 100 ekor unta bagi yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati. Dibuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad baik hidup maupun mati, hadiahnya 1 unta. Berapa duitnya? Dia hitungnya 80 juta si unta. 1 ekor unta sudah 8 miliar. Siapa yang tidak terbuka itu? Tunjuk tanganlah Suraqah. Saya Suraqah, saya siap menangkap Muhammad hidup atau mati. Makanya Bapak Ibu sekalian dalam sejarahnya ketika Suraqah menguntit Nabi Muhammad, akhirnya ditemukan jejak Nabi Muhammad beberapa meter, beberapa langkah sebelum sempat menangkap Muhammad. Kaki ontanya terpuruk beserta Suraqahnya sekalian. Padahal ingin menangkap, ingin mengejar Nabi Muhammad. Setelah terperosok, setelah terbenam unta dan Suraqah itu tadi, justru Suraqah minta tolong. Muhammad, tolong saya. Turun Muhammad dari untanya tanpa pikir panjang, karena dia minta tolong langsung ditolong. Apa yang terjadi? Kalaulah ini orang yang tipenya yang akan ditangkap, saya tidak yakin, saya tidak mau. Begitu baiknya, padahal mereka tahu, dia tahu saya akan menangkapnya, akan membunuhnya. Ketika saya dalam kesulitan, dia dengan ikhlas memberikan pertolongan. Niat hati ingin menangkap, akhirnya jadi memeluk agama Islam. Bapak Ibu sekalian berdoa. Makanya ditunggu-tunggu masyarakat Madinah mengeluh-elukan kedatangan Muhammad. Akhirnya hari berganti, minggu berganti, nampak iring-iringan. Semakin jauh, semakin dekat, semakin besar. Dari jauh kelihatan kecil seperti semut beriring. Mereka yakin. Mereka menaiki bukit-bukit, naik ke rumah, naik ke pokok kurma melihat kedatangan Muhammad. Apa yang mereka ungkap kegembiraannya? Itu makanya kita wajib bergembira dengan momen hijrah ini. Sebab tonggak perubahan, tonggak kemenangan itu berada pada kita. Kira-kira saya bagus atau enggak, Bu? Lihat suaranya. Kadang-kadang baru terkicu ada Pak. Suara Ustaz pedok diamnya.
Nabi Muhammad. Bayangkan. Min saniyadil wada, datang beriringan dari dua lembah Wada. Bayangkan Bapak sekalian. Wajaba syukru alaina, kita wajib bersyukur atas kedatangan. Bukan tidak, rembulan yang datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu sukacita, bergembira, bersemangat orang Madinah menanti kedatangan Rasul. Maka bersatulah dipertemukan orang yang hijrah namanya muhajirin, orang yang menanti kedatangan hijrah yang menolong namanya Ansar. Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu sejarah. Kemudian kita bahas sedikit saja, waktu sudah banyak, untuk evaluasi diri kita. Kita sampaikan hadis Rasulullah satu lagi, kata Rasul, alamatus saqawah arba'ah. Preso-preso apa kok? Buka diri awak. Kita evaluasi diri awak. Kata Rasul, ada 4 tanda orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Ada orang yang akan merugi, yang akan celaka. Mudah-mudahan awak betul masuk dalam itu Bapak Ibu. Amin. Tanda yang pertama, kata Rasul, orang yang akan celaka itu, tanda yang pertama adalah nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang-orang yang sengaja melupakan dosanya yang telah lalu. Orang-orang yang sengaja menganggap remeh, menganggap enteng dosa yang pernah dilakukannya. Padahal dosanya itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu itu perlu makonyo muhasabah. Jangan anggap enteng dosa awak termasuk dosa yang gede. Jangan awak anggap enteng. Kadang-kadang bukan hanya dari mulut kita, dari tangan kita dosa kita berbuat, dari anggota tubuh kita yang lain dosa bisa kita perbuat. Dari mata bisa awak berdosa. Kami yang laki-laki biasanya kurang sulit untuk menjaga mata. Demikian juga kadang-kadang ibu-ibu membawa mata ketek ke laki godang pada biasa berdosa. Ya bu, dia tidak ngomel, dia tidak celoteh, dia tidak bicara, tapi membawa mata ke laki berdosa tidak bu? Beda memang godang mata itu beda. Yang kedua, orang yang akan celaka kata Rasul, wa zikrul hasanatil madiyah fala yadri akubillas amruddan. Orang yang sengaja mungkin mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukannya, padahal tidak ada jaminan apakah kebaikan itu entah diterima entah tidak oleh Allah. Nggak boleh menyambut kebaikan bu. Kadang-kadang awak mungkin melakukan ibadah, tapi karena dorongan setan tersabutnya di awak. Pagi-pagi mengantuk, apa cakap? Dia langsung bertengah tahajud malam tadi. Sampai 2 rakaat tahajud malam tadi. Dia nak tahajud kan? Kau sahabat itu ada tahajud. Yang menyebut tahajud tapi 2 rakaat. Ini jangan salah kita Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan menyebut-nyebut mungkin-mungkin padahal Allah tahu pasti akan ada balasannya. Itu maksudnya kita kuatir itu kalau nak buah hitam tu pasal kita buah hitam memang buah hitam adanya. Apa jadi itu? Hati-hati. Jadi anggap saja bagaikan melemparkan batu ke dalam kolam, tidak akan pernah kembali ke permukaan. Yang ketiga, tanda orang yang celaka kata Rasulullah, an-nazaru ila man dunahu fid dunya. Saya ulangi, an-nazaru
Makanya Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam momen beberapa waktu lagi, beberapa hari pergantian tahun, kita jadikan untuk evaluasi diri. Perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia. Dengan Allah kita minta ampun, istighfar, bertaubat. Dengan sesama manusia minta maaf, minta ridho. Jangan gengsi, jangan ego, jangan malu. Tidak akan berdosa, minta maju, minta maaf kepada Bapak sekalian. Tidak akan berdosa. Justru lebih baik kebesaran jiwa kita diuji di situ. Makanya ini yang dapat kami sampaikan.